Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam planter, salam perjuangan, salam seduluran dulur-dulur. Selamat bertemu kembali dengan channel kami, channel yang membahas budidaya kelapa sawit. Pada kali ini dulur-dulur, kita mau mereview sawit jenis PPKS 239 umur 1 tahun dulur-dulur. Umur 1 tahun lebih 1 bulan tepatnya, karena ini tanamnya bulan puasa tahun kemarin, ini kan sudah Syawal ya, jadi 1 tahun lebih 1 bulan. Nah, ini yang kita bahas mengenai unsur mikro ya. Jadi umumnya yang kita pakai itu kan sawit itu NPK ya, nitrogen, fosfor, kalium. Nah, ada unsur mikro yang sangat berpengaruh dulur-dulur. Apabila kekurangan unsur mikro itu nanti timbul gejala-gejala yang akan memperlambat pertumbuhan. Ini kemarin dulur-dulur, kira-kira 2 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu, sawit ini kuning-kuning. Nah, sudah tak kasih nitrogen NH3 ya, urea, masih kuning. Berarti ada yang kurang karena pembentuk klorofil itu kompleks dulur-dulur. Jadi bukan hanya nitrogen saja. Jadi tak kasih sulfur atau belerang lewat pupuk daun, masih kuning juga. Nah, akhirnya saya kasih koper sulfat. Jadi namanya baik koper ya, koper, COOPR. Jadi koper sulfat. Jadi namanya baik koper, jadi itu pasti kuprum atau bahasa istilah umumnya itu tembaga. Koper sulfat. Jadi saya kasih koper sulfat, tapi nggak boleh banyak-banyak dulur-dulur. Jadi satu pohon ini kira-kira 1 sendok teh. Itu aja, jangan terlalu dekat, karena pupuk ini termasuk ganas, bisa mematikan. Kalau nggak percaya, di pembibitan dikasih koper sulfat mati. Jadi ini walaupun nggak mati, tapi kita jaga jarak, jaga aman ya, jarak aman kira-kira 1 jengkal atau 2 jengkal dari pohon. Dosisnya kurang lebih 1 sendok makan, sendok teh aja sudah cukup. Nah, ini hasil hijau-hijau kan, hijau-hijau, karena klorofil itu dibutuhkan zat pembentuknya itu banyak banget. Nitrogen ya, dalam hal ini NH3, terus sulfur tadi, terus ada kuprum tembaga. Sebagian kecil itu membutuhkan besi, tapi yang penting 3 itu cukup untuk menghijaukan daun. Jadi nitrogen, kuprum, sama sulfur. Nah, ini ada gejala ini banyak terjadi di sawit-sawit kita. Cuman kita kadang-kadang tidak memahami bahwa sebetulnya gejala ini teriak, dia pohon ini teriak minta sesuatu. Apa yang diminta? Nah, apa yang diminta, terus nanti gejalanya bagaimana, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Nah, jangan di skip dulu. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe untuk perkembangan channel kami, di share dan di komen apabila dipandang perlu. Nah, ini gejalanya begini dulu. Nah, saya tunjukkan ya. Ini gejala daun keriting namanya. Nah, daunnya keriting kan, tuh keriting tuh, kayak rambut keriting tuh kan, ribu kan, tuh. Itu nggak bisa lagi tuh normal lagi, nanti sampai tua pun keriting begitu. Nah, nggak bisa di-rebonding nih. Kalau rambut orang bisa di-rebonding, kalau ini nggak bisa lagi tuh keriting kan. Nah, keriting gitu. Lah, ini teriak nih, daun ini teriak. Jadi ini sinyal bahwa sawit ini mengeluarkan sinyal dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya daunnya keriting. Ini minta makan sesuatu. Apa yang diminta? Yaitu boron. Yaitu ada unsur mikro yang diperlukan untuk tumbuhan, namanya boron. Kalau umumnya di pasaran, dia pasarannya namanya borat ya. Ini segera kita kasih borat, karena ini pohonnya udah teriak minta dikasih makan borat. Nah, aplikasi borat yang pertama bisa disemprotkan lewat daun, tapi daun itu nanti saya jelaskan yang tepat. Aplikasi pupuk daun itu lewat bawah daun, karena mulut atau stomata
pori-pori mulut daun itu ada di baliknya daun, bukan di atasnya ya. Di atasnya juga bisa, cuman kurang maksimal. Nah, di atasnya ini bisa, cuman kurang maksimal. Kurang maksimal pertama mulutnya memang di bawah. Terus yang di atas ini kurang maksimalnya ini banyak lapisan lilin. Jadi dia nih kayak terhalang ya. Nah, ini usahakan nyemprotnya di bawah. Nah, di bawah daun ya. Yang pertama tadi aplikasi semprot daun. Yang kedua bisa ditaburkan di ketiak-ketiak ini pelepah nih ya, ditaburkan di ketiak-ketiak telepah, tapi jangan banyak-banyak, kira-kira setengah sendok makan. Nah, tapi rata ya, keliling gitu rata. Nah, yang gampang nih, karena itu kan berduri-duri kan ya, yang gampang ini ditaruh di ini, di dekat batang. Ini pupuk borat itu tidak mematikan, tidak panas dulu-dulu. Beda kayak koper sulfat ya, itu bahaya. Digali dikit aja. Nah, nanti dimasukkan ini ditimbun dikit. Tujuannya biar kalau kena hujan tidak hanyut, yang kedua tidak menguap. Jadi itulah penjelasan mengenai pupuk boron. Jadi memang bertanam kelapa sawit ini banyak modal, betul banyak modal. Jadi pupuk pun harus bermacam-macam kalau pengen cepet panen ya. Jadi punya kami alhamdulillah 2 tahun sudah panen, karena pupuknya cukup, makanannya cukup, terus sanitasi cukup. Ini 1 tahun loh lor. Ini sudah buang dompet nih sebesar-besar itu. Tuh kan. Nah, itu ada yang bunga jantan. Itu banyak tuh, ada 4 apa berapa ini. Itu kan dibuang juga tuh. Memang harus dibuang, karena kalau nggak dibuang buah ini jadi akan menyedot nutrisi sehingga batangnya nanti nggak besar-besar karena dimakan buah. Jadi kalau masih umur-umur segini usahakan dibuang. Yang misalnya yang ideal buang bunga dompet itu, kalau kami ya, itu sampai umur 2 tahun. Karena kemarin kami membuahkan umur 20 bulan. Ya 2 tahun kurang 4 bulan ya. Saya nyesal dulu-dulu, karena ternyata buahnya kecil-kecil, terus pertumbuhan batangnya terganggu. Jadi jangan paksakan, kalau memang belum kuat jangan dipaksakan, sabar dulu, nunggu umur genap 2 tahun baru selesai kastrasi. Jadi kalau batang masih kecil kita paksakan itu tidak maksimal, buahnya kecil-kecil. Jadi itu untuk pengetahuan kami atau pengalaman kami. Jadi untuk selanjutnya minimal 2 tahun baru kami buahkan. Jadi bagi dulur-dulur yang bertanam sawit itu nanti untuk pelajaran bahwa cukup kami yang menderita kesalahan. Jadi sawit ini kemarin tak buahkan yang Longcum, ada TN1, ada Damimas, ada Show Supreme, ada Icalik, ada macam-macam itu. Itu umur 20 bulan. Akhirnya kami nyesal karena buahnya kecil-kecil. Nah, sekian dulur-dulur. Nanti lain waktu insya Allah kita berjumpa lagi dengan tema dan bahasan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih umur panjang dulur-dulur. Salam kepada dulur-dulur semua. Selamat berjuang, selamat merubah nasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.